Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian dan juga Ibu Niluh Purnamaswari Prapnuwanti MPD selaku dosen pengempu mata kuliah Darsana pada eh, kelas kami. Baik, kami dari kelompok 8 dengan materi Mimamsa akan memaparkan materi kelompok kami. Dan sebelum kami mulai pemaparan materi kami, izinkan kami mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Gede Widiana Putra dengan akhiran NIM 23 selaku pemateri ketiga. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Adi Bayonanda dengan akhiran NIM 30 dengan pemaparan materi yang pertama. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Nadia Kusuma Devi, saya akhiran NIM 04. Oke, baik terima kasih. Pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi Purwa Mimamsa, yang kedua ada pandangan Purwa Mimamsa, yang ketiga ada pokok-pokok ajaran, yang keempat ada metafisika Purwa Mimamsa, yang kelima ada epistemologi Purwa Mimamsa, dan yang keenam ada aksiologi Purwa Mimamsa. Oke, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Silakan Bagus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama ada definisi Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa memiliki makna penyelidikan, yakni penyelidikan yang sistematis terhadap Weda. Purwa Mimamsa secara khusus mengkaji bagian Weda, yakni kitab-kitab Brahmana dan Kalpa Sutra. Sedangkan bagian yang lain, Aryaka dan Upanishad dibahas oleh Uttara Mimamsa yang dikenal pula dengan nama yang populer yaitu Vedanta. Purwa Mimamsa sering disebut Kama Mimamsa, sedangkan Uttara Mimamsa disebut juga Jnana Mimamsa. Pendiri ajaran ini adalah Maharshi Jaimini. Sumber utamanya adalah keyakinan akan kebenaran dan kemutlakan upacara dalam kitab Weda atau Brahmana Kalpa Sutra. Mimamsa mengajarkan bahwa tujuan akhir umat manusia adalah moksa, dan jalan untuk mencapainya adalah dengan cara melakukan upacara keagamaan seperti yang disebutkan oleh kitab suci Weda. Pandangan Purwa Mimamsa. Yang pertama, Brahman. Weda menurut Mimamsa tidak memiliki penyusun, baik manusia maupun Tuhan. Mimamsa tidak memberikan tempat kepada Tuhan dan dalam sistemnya. Yang kedua, Atman. Menurut Mimamsa, jiwa berbeda dengan tubuh, indria, dan budi. Jiwa jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Tiap tubuh ada jiwa, ada satu jiwa. Setiap satu jiwa memiliki kesadaran yang bersifat kekal, berada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, Maya. Ajaran Mimamsa adalah ajaran yang bersifat pluralistik dan realistik dalam artian jiwa itu berjumlah banyak atau jamak. Sedangkan alam semesta adalah nyata dan berbeda dengan jiwa. Mimamsa menolak pandangan Buddha dan Adwaita yang menyatakan bahwa dunia ini maya. Yang keempat, moksa. Pada mulanya, tujuan hidup manusia menurut Mimamsa adalah pencapaian sorga. Akan tetapi, dalam perkembangannya selanjutnya, Mimamsa menyatakan bahwa tujuan hidup manusia tertinggi adalah kelepasan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pokok-pokok ajaran Mimamsa Darsana. Sistem filsafat Mimamsa termasuk dalam kelompok Astika yang ajarannya didasarkan sepenuhnya oleh kitab suci Weda. Kesetiaan dan kejujuran yang mendasari keyakinan Weda terdiri dari bermacam-macam sistem, yaitu yang pertama ada percaya dengan adanya roh yang menyelamatkan diri dari kematian dan menikmati hasil ritual di surga. Yang kedua, percaya tentang adanya kekuatan atau potensi yang melestarikan dampak dari ritual yang dilaksanakan. Yang ketiga, percaya bahwa dunia adalah suatu kenyataan dan semua tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini bukanlah sebuah ilusi. Dan
Metafisika Purwa Mimamsa. Metafisika Mimamsa bersifat pluralistik dan realistik, artinya percaya dengan adanya jumlah jiwa yang tak terhitung dan dunia yang nyata, tetapi keduanya berbeda. Mimamsa percaya dengan hanya realistik, seperti kenyataan adanya energi, moral, surga, neraka, dan sebagaimana yang tidak diketahui melalui pengalaman indria. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekarang rekan saya yang akan menjelaskannya. Baik, terima kasih Bagas juga dan juga Nadia. Selanjutnya ada epistemologi Purwa Mimamsa. Nah, Mimamsa menekankan bahwa kodrat pengetahuan itu ialah yang memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri. Keyakinan kita akan kebenaran yang mengklaim yang ditunjukkan pengetahuan dari kodratnya muncul sebagai satu sosok pengetahuan itu sendiri. Mengenai alat atau cara untuk mendapatkan pengetahuan, Prabhakara mengajarkan 5 cara, sedangkan Kumarila Bhatta mengajarkan 6 cara kita untuk mendapatkan pengetahuan, yang termasuk juga diajarkan oleh Prabhakara. Nah, keenam cara itu ialah yang pertama pratyaksa, yaitu pengamatan langsung. Yang kedua ada anumana, yaitu penyimpulan. Yang ketiga ada sabda, yaitu kesaktian. Yang keempat ada upamana, perbandingan. Yang kelima ada artapati, pemikiran tanpa bakti. Yang keenam ada anupalabdi atau tanpa persepsi. Selanjutnya ada aksiologi Purwa Mimamsa. Nah, kedudukan Weda di dalam agama Mimamsa tidak percaya dengan adanya pencepatan di atas dunia ini. Yang kemudian kewajiban yang mendasar ritual atau upacaranya haruslah karena berkaitan dengan adanya berkaitan dengan Weda, bukan hanya karena dengan tujuan yang lainnya. Yang ketiga, ada kebaikan yang tertinggi pada awalnya. Kebaikan menurut Mimamsa adalah pencapaian sorga dan suatu keadaan di mana dibentuknya kebahagiaan sejati. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu Mimamsa adalah kata Mimamsa memiliki makna penyelidikan, yakni penyelidikan yang sistematis terhadap Weda. Purwa Mimamsa secara khusus mengkaji bagian Weda yakni Kitab-kitab Brahmana dan Kalpasutra, sedangkan bagian yang lain Aranyaka dan Upanishad dibahas oleh Utara Mimamsa yang dikenal pula dengan nama yang populer yaitu Vedanta. Purwa Mimamsa sering disebut Kama Mimamsa, sedangkan Utara Mimamsa disebut juga Jenana Mimamsa. Kata Mimamsa memiliki makna penyelidikan, yakni penyelidikan yang sistematis terhadap Weda. Purwa Mimamsa secara khusus mengkaji bagian Weda, yakni kitab-kitab Brahmana dan Kalpasutra, sedangkan bagian yang lain, Aranyaka dan Upanishad, dibahas oleh Utara Mimamsa, yang dikenal pula dengan nama yang populer yaitu Vedanta. Nah, Purwa Mimamsa juga sering disebut dengan Kama Mimamsa, sedangkan Utara Mimamsa disebut juga dengan Jenana Mimamsa. Baik, cukup sekian pemaparan materi kami dari kelompok 8 yaitu tentang Mimamsa. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf selaku kelompok 8 yang menyampaikan materi terkait Mimamsa. Saya, Widi, Nadia, dan Bagus mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan akhir kata kami mengucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.